penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali. Yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini, masalah mengenai pengelolaan sampah plastik semakin besar. Keberadaan sampah plastik yang semakin bertambah setiap tahunnya menjadikan momok yang menakutkan bagi masyarakat, lingkungan, dan ekosistem, dan ditambah parah dengan keadaan pandemi sekarang ini. Secara global, jumlah sampah plastik dunia diperkirakan akan mencapai 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Di Indonesia sendiri, diproduksi sampah plastik tiap tahunnya telah mencapai 64 juta ton, sedangkan sampah plastik yang bocor ke laut melalui sungai sendiri 3,2 juta ton tiap tahunnya. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut dengan PSBB di Indonesia mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah. Hal tersebut mendorong produksi sampah di dalam rumah tangga menjadi meningkat. Kecamatan Medan Belawan merupakan salah satu dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Belawan memiliki penduduk sebesar 91.881 jiwa. Luas dari Kecamatan Medan Belawan ini hanya 26,25 km persegi, sehingga rata-rata kepadatan penduduk yang ada di Kecamatan Medan Belawan ini sebesar 3.500,23 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Medan Belawan merupakan salah satu kecamatan kawasan zona merah terhadap penyebaran COVID-19. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas masyarakat Kecamatan Medan Belawan banyak dilakukan di dalam rumah. Hal tersebut akan mendorong produksi sampah plastik di dalam masyarakat maupun rumah tangga. Kami telah mensurvei masyarakat Belawan dan kami dapatkan data 8 dari 10 masyarakatnya masih membuang sampah di aliran sungai. Hal ini mereka lakukan karena mereka berdalih tidak adanya fasilitas pembuangan sampah di daerah perkampungan-perkampungan padat penduduk yang sangat kumuh, dan mereka memilih melakukan membuang sampah di sepanjang aliran sungai. Padahal masyarakat sekitar mengetahui dampak dari mereka membuang sampah ini ke sungai. Daerah Belawan ini adalah daerah yang rawan banjir apabila terjadi hujan deras, ditambah lagi dengan pasang surut air laut yang juga sering terjadi di daerah ini. Sampah yang didominasi sampah plastik ini semakin memperburuk keadaan di lingkungan. Oleh karena itu, saya Muhammad Dimas, kami dari Universitas Sumatera Utara memiliki solusi cerdas dengan aplikasi Baskalink, Bank Sampah Cinta Lingkungan. Aplikasi Baskalink atau Bank Sampah Cinta Lingkungan ini dihadirkan sebagai solusi cerdas dalam membangun masyarakat yang peduli terhadap lingkungan serta langsung mendapatkan manfaat ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Baskalink, Bank Sampah Cinta Lingkungan, aplikasi berbasis Android yang berfokus untuk menciptakan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan serta mendapatkan nilai ekonomi dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Pada aplikasi ini, setiap 1 kilo sampah plastik yang kita serahkan kepada petugas sampah, maka koin di dalam aplikasi Baskalink akan bertambah sebanyak 2 koin. Selain itu, di dalam aplikasi Baskalink juga terdapat lapak penjualan souvenir dari hasil olahan limbah plastik yang mana setiap pengguna membeli souvenir tersebut, maka koin di dalam aplikasi Baskalink akan bertambah sebanyak 3 koin. Dan setiap 30 koin yang terkumpul di dalam aplikasi Baskalink maka akan dapat ditukarkan dengan sejumlah uang senilai Rp50.000.
Adapun fitur-fitur yang ada pada aplikasi Buscalling atau Bank Sampah Cinta Lingkungan adalah yang pertama fitur home, kedua registrasi, ketiga fitur belanja, keempat ada fitur menabung sampah, yang kelima ada fitur total koin, yang keenam ada fitur informasi, dan yang ketujuh ada fitur form berhasil. Aplikasi Buscalling atau Bank Sampah Cinta Lingkungan dirancang sesederhana mungkin demi memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi Buscalling tersebut. Perakitan komponen aplikasi ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Kode Java dikomplikasi dengan data file research yang dibutuhkan oleh aplikasi, di mana prosesnya akan dipikek oleh tools yang dinamakan dengan apt tools ke dalam paket Android sehingga menghasilkan file dengan ekstensi APK. File APK itulah yang disebut dengan aplikasi dan nantinya dapat diinstal di perangkat mobile. Adapun implementasi dari aplikasi Buscalling atau Bank Sampah Cinta Lingkungan ini harus memiliki langkah-langkah yang jelas agar tujuannya tercapai. Yang pertama adalah pembuatan, yang kedua adalah bekerjasamanya mahasiswa dengan sivitas akademik dan pemerintah, yang ketiga adalah sosialisasi, yang keempat adalah implementasi, dan yang kelima adalah monitoring. Kami telah melakukan survei secara online maupun offline. Secara online, kami mendapatkan 57 responden atau sebesar 94,7% bahwasannya masyarakat tertarik untuk menggunakan aplikasi Buscalling. Dan secara offline, kami telah menemukan 100 data dengan rata-rata bahwasannya masyarakat tertarik untuk menggunakan aplikasi Buscalling ini. Berikut merupakan tabel data hasil survei secara offline kepada masyarakat Medan Belawan. Berikut merupakan dokumentasi sosialisasi aplikasi Buscalling kepada masyarakat Kecamatan Medan Belawan. Aplikasi Buscalling Bank Sampah Cinta Lingkungan merupakan aplikasi yang diciptakan untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Medan Belawan agar peduli terhadap lingkungan. Karena lingkungan yang baik merupakan salah satu pilar tujuan dari Sustainable Development Goals. Dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, mahasiswa, dan juga masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengimplementasian aplikasi ini. Aplikasi ini akan menjadi inovasi baru bidang teknologi dalam penanggulangan sampah plastik di Indonesia.